Ketika baca hadis Allahu fis sama, bahwa Allah di langit, maka otak kita harus mengatakan nggak mungkin Allah di langit. Karena kalau Allah di langit berarti Allah nggak ada di bumi. Kalau Allah hanya ada satu tempat, nah apa bedanya dengan pesawat? Pesawat lagi di langit berarti nggak ada di bumi, lagi di bumi berarti nggak ada di langit. Ini mustahil, harusnya nggak boleh begitu. Terus bagaimana cara memahaminya? Oke, ulama kemudian membuat apa namanya metode. Metode ini disebut dengan tanzi sebetulnya. Jadi namanya metode at-tanzi. Tanzi artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua caranya. Yang pertama disebut dengan tafwid. At-tafwid ini yang dipakai oleh ulama-ulama salaf. Yang kedua metode takwil. Ini ingat-ingat nih, nanti kalau ngelawan orang yang rada-rada rese pakai metode ini. Tafwid, tafwid itu artinya menyerahkan sepenuhnya, tanpa kita gali maknanya. Ketika dalam hadis tersebut dinyatakan Allah fis sama, apa makna sama di sini? Apakah sama di sini adalah sama seperti yang kita maknakan langit? Apakah tidak? Itu jangan dicari. Pokoknya di hadis tersebut Allah fis sama. Sama itu apa maknanya? Jangan dicari deh. Terima bahwa itu adalah hadis yang sahih, selesai. Menyebut bahwa Allah fis sama. Tapi apakah makna sama? Sama dengan sama yang kita pahami sekarang? Jangan dicari. Itu namanya tafwid. Paham ya? Jadi terima ayatnya, terima hadisnya, tapi jangan dicari apa maksudnya. Tafwid. Begitupun ketika Allah disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Apa itu istiwa? Jangan dicari. Biarlah Allah yang tahu apa maksudnya. Jangan dicari. Itu namanya tafwid. Cuma orang sekarang tuh pada ngeyel. Gak bisa begitu. Pengennya ganda, ya enggak? Pengennya jelas. Maka pakai metode takwil. Takwil artinya memindahkan. Ini sebetulnya di bahasa kita sering terjadi. Kalau yang sering saya contohin itu ada ungkapan Belanda menduduki Batavia. Belanda menduduki Batavia. Emang Belanda menduduki Batavia lagi pada jongkok? Enggak, artinya kan menguasai. Berarti yang tadinya duduk bermakna duduk jongkok begini, duduk naruh pangkat, kita pindahkan maknanya menjadi menguasai. Jadi menduduki artinya menguasai. Itu namanya takwil. Boleh nggak begitu? Lah boleh, ulama dulu pada begitu juga. Untuk mencegah orang yang nggak mau tafwid, dalam arti emang otaknya susah dibilangin, jangan dipikirin, udah terima aja. Masih mikir juga, udah pakai ini dah. Tuh. Nah, dengan menggunakan takwil, maka kita cari apa itu sama, arti yang pas. Maka lahirlah turunan bahasa atau urun lughah tuh kita cari. Itu saya bahas nggak nih? Belum pernah ya? Belum. Mana sama? Belum. Iya, belum pernah. Belum. Kayaknya udah dah. Di mana ya? Nih, saya bahas nih. Makanya penting kita ngaji nahwu sorok pakai danta tuh. Makanya saya selalu bilang, ente kalau jadi ustaz, kalau belum menguasai banyak-banyak mah jangan pakai ustaz gitu. Karena nanti bahaya kalau orang nanya begini saya jawab bingung. Ya. Nih, sama itu asal katanya dari sama yasmu. Ini sorok sebetulnya ini nggak tinggi-tinggi amat. Emang dasar kita yang ngajinya pada apa namanya? Pada lengkap-lengkap kebangetan ngejar gengsi. Ngaji apa? Bulu-bulu marah. Dia elah tinggian. Iya, ngejar gengsi doang ngaji. Ini mah pendek sebetulnya dasar. Cuman kitanya nggak ngeh karena kebangetan ngejar gengsi. Nih, sama yasmu. Sama yasmu nanti lahir kata sumu, as-sumu. Sama yasmu artinya tinggi. Jadi mengatasi. Misalnya, nih spidol. Spidol di atas meja. Berarti spidol ini sama apa ya? Posisinya spidol di samanya meja. Ngerti nggak saja? Halo? Iya, kan atas kan? Nah, cuma bedanya sama itu mesti ngambang begini tuh.
Jadi tinggi yang menggunakan sama, dia di atas begini tuh maksudnya tuh. Baik. Itu arti kata sama. Jadi arti kata sama artinya tinggi di atas. Baik. Perhatikan tulisan Bismillahirrahmanirrahim nih. Orang kan ngartiin dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Salah tahu itu sebetulnya. Karena nama itu ismun. Ya kan? Ismun nama. Ismun itu diambil dari kata wasuma. Wasuma yasimu. Asalnya yausimu, dibuang karena dia mutalfa. Wasima yasimu. Nah, nanti lahir kata wasmun. Nah, wasmun. Tuh. Wasmun biasanya di yang model begini biasanya ini dibuang, huruf ilatnya dibuang, muncul tamar butoh di belakang, simatun. Simah artinya tanda. Orang dikasih nama itu biar apa sih? Iya biar ketandaan kan ya. Kalau nggak ada namanya susah manggilnya kan. Sehingga nama itu artinya tanda. Nah, tanda isim dia wasima, dia wanya di depan. Kalau dia wanya di belakang. Ketika Allah sebutkan bismi lalu merujuk kepada makna nama, itu alifnya ditulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada alif itu. Sehingga ulama tafsir mengatakan yang di situ tuh memang diambil dari wasima, artinya tanda. Jadi bacalah dengan tanda tuh, dengan tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti pemahaman Iqra kan kita bisa melebar kepada ayatul qauliyah, baca apa itu kan tanda yang Allah titipkan untuk kita mencari tahu bahwa ada Allah di sana. Paham ya? Nah, tapi di sini bismi kata ulama nih, ulama tafsir. Di sini ngambilnya dari sini, dari sumu. Jadi bismi asalnya tuh bisumuwi asalnya. Maka yang lebih tepat penafsirannya dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih tepat. Nanti kapan-kapan kalau kita ngajiin terus kita baca tafsir. Ya, pakai tafsirnya Syahli Sobuni aja yang lebih ringkas tapi dia komprehensif karena memang profesor dia. Nah, jadi bismillah maknanya dengan ketinggian Allah. Ketinggian itu sudah derajat yang maha tinggi. Baik. Sehingga akar kata sama asalnya adalah artinya tinggi. Makanya disebut langit. Saya tanya nih. Kayaknya saya pernah bahas dari sini. Misal ada laler terbang di sini. Sini nih laler nih. Saya tanya nih, ini laler di langit apa di bumi? Ya nggak bisa, harus jawabannya bumi apa langit. Tentu udara tuh, langit lagi. Nih laler di sini laler nih, kayak gitu terbang. Saya tanya, di langit apa di bumi? Kenapa ya langit? Ya, karena nggak nempel bumi kan. Baik. Saya naik ke gedung tinggi, Zam-Zam Tower, lantai 80. Pertanyaannya, saya di langit apa di bumi? Kenapa? Nempel. Paham? Jadi langit disebut langit karena dia nggak nempel sama bumi. Itu dasarnya. Sehingga kita nyebut makna sama dengan arti langit karena sebutan langit itu yang kagak nempel di bumi. Nah, pertanyaannya, sekarang ketika kita baca hadis bahwa Allah fis sama, samanya ini sama kita artikan langit atau kita balikin ke mana asalnya bahwa itu artinya maha tinggi. Kalau kita mau pakai takwil, sebetulnya inilah yang takwil. Justru asal kata sama artinya tinggi. Maka di hadis tersebut ketika dikatakan Allah fis sama, otak kita harusnya balikin ke mana asal bahwa Allah itu di ketinggian derajat, bukan ketinggian tempat. Paham? Itu sampai berpikir seperti itu sebab kita sudah terkotak dengan sifat salbiyah tadi. Kalau kita nggak punya sifat salbiyah yang tertanam di pikiran kita, kita pasti bakal mengatakan Allah di langit. Itu bahaya.
Nanti jadi kita menempatkan Allah hanya di langit, di bumi nggak ada Allah. Wah itu sesat itu, dolala. Nah jadi ketika ditemukan Allah di sama, maknanya Allah pada ketinggian derajat. Karena asal kata sama itu sumu, yang artinya al-ulya, al-uluhu, tinggi, ali tinggi kan, gitu. Jelas ya? Apa tadi itu? Situ-situ ya? Oh itu takwil sama tafwid. Ya. Jadi kalau ketemu orang yang mau memperdebatkan tentang ayat mutasyabiah, tanya dulu, ente mau pakai tafwid apa takwil? Kalau dia nggak paham, jangan debat, ngaji. Ya kan? Kadang-kadang kalau ketemu ada orang debat tuh ngomong begini, mohon maaf Ustaz, memang saya tuh bacanya kurang banyak. Kalau kurang banyak, baca dulu dia banyak, jangan debat. Rese jadinya kan? Mohon maaf Ustaz, saya mau orang awam. Kalau orang awam ngaji, jangan debat. Orang awam lagi ngajak debat, gak usah ngajak debat, ngaji. Kalau mau ngajak debat, ngaku saya kiai Ustaz, karena saya pintar maka saya mau debat. Oke, saya ladenin, gitu ngomongnya. Jangan ngajak debat tapi merendah, saya orang awam. Itu orang awam ngaji bang. Gitu. Baik. Jadi dalam rangka supaya antum percaya diri. Ini ilmu kita ilmu paten. Ilmu paten, nanti rujukan-rujukan kita baca di kitab-kitab berikutnya. Jadi saya ngomong begini bukan pikiran saya, bukan, ini kitab karya ulama. Bahkan tadi pagi saya ngaji fikih zakat, tapi baru mulai. Kan fikih zakat itu hanya berlaku bagi orang kaya kan? Betul nggak? Kalau orang miskin bayar zakat nggak? Udah nggak usah ngaji fikih zakat, orang miskin lah. Sekedar tahu lah. Iya, nerima. Iya. Nah, karena fikih zakat itu berlaku bagi orang kaya, saya bahas dulu prinsip ekonomi Islam. Kan ekonomi Islam itu kan semuanya halal kecuali 3, goror, maisir, riba kan? Bebas nih riba. Ya, saya kasih gambaran sederhana ya. Jadi bukan akal-akalan lain, ini ada dari kitab ulama juga. Misal, saya beli rumah, misal 10 tahun yang lalu, 2015, harganya 250 juta. Saya cicil selama 10 tahun, berarti 120 bulan. Ternyata setelah saya cicil selama 120 bulan, saya hitung total-totalnya sampai 10 tahun, ternyata saya bayarnya menjadi 730 juta. Dari 2,5 menjadi 330 juta. Pertanyaannya, riba enggak? Nah, kok udah diem? Enggak. Hah? Lah, nambah itu. Kan saya nyicilnya udah 90 juta. Kok saya bayar dari 730, gimana? Riba nggak tuh? Hah? Bahas jangan nih. Sekarang begitu semua. Tapi ini jangan diterusin dulu pembahasannya sampai nanti ketemu babnya ya. Saya hanya pancingan aja ini. Pancingan aja. Ini lihat. Cek semua kitab fikih. Pembahasan riba selalu mengatakan riba berlaku pada zahab wal fiddah wal mat'uman, emas, perak, dan makanan. Tapi kan baik-baik, 3 benda ini memang dasarnya bernilai. Anggaplah kita ngomong mata uang. Mata uang yang berlaku pada masa Rasulullah SAW namanya dinar. Dinar itu dinar memang bahannya emas. Misal ada orang beli kambing, Pak saya beli kambing, berapa harganya? Setengah dinar. Itu kita bisa belah dinarnya, belah bayar setengah. Berlaku itu. Karena setengah itu memang setengah emas beneran. Sekarang duit 100.000, kita beli gorengan 20.000, kita sobek 1/5. Bang, dapat 5-nya 20.000 nih, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kertasnya tidak bernilai. Nilainya terletak pada persepsi namanya. Baik, ini nanti dalam istilah sejarah mata uang disebut fiat money. Jadi memang uangnya tidak bernilai, tapi diberikan persepsi oleh bank sentral bahwa ini adalah uang. Padahal seandainya saya bikin dengan bahan yang sama, kertas yang sama, benang yang sama, tinta yang sama, harusnya sama kan ya? Tapi kan itu dinyatakan bukan uang karena yang menerbitin bukan bank sentral, bukan BI. Baik. Sehingga ada perbedaan antara uang kertas dengan uang emas. Nah,
di kajian tadi yang saya bahas, saya kasih tabel data. Tabel data harga emas antam batangan 2015 sampai ke 2020. Perbandingan di 2015 dengan 2025 ya. Ternyata harga emas yang 500 gram di 2015 itu harganya tadi 260 juta. Di 2015 260 juta, di 2025 menjadi 732 juta. Baik. Kalau pikiran kita mengatakan riba itu ada kelebihan, lalu kita lihat 260 juta bertambah menjadi 730 juta, otak kita akan mengatakan riba nih, karena ada kelebihan nih. Tapi kalau kita kembalikan ke nilai emasnya sama tuh, sama-sama 500 tuh. Nah, tapi ini jangan dibuka dulu, karena ini butuh regulasi nanti. Kalau kita buka begitu aja, nanti rektor-rektornya makin kegirangan. Wah, boleh dong. Enggak. Riba haram. Cuman bagaimana prakteknya perlu dibahas. Sebab mata uang sekarang dengan mata uang dulu zaman Rasulullah dan para sahabat berbeda. Dulu uang itu benar emas, sekarang kertas, itu beda. Nanti kita kaji lagi ya. Mudah-mudahan nanti kita masukin ke rekomendasi ke MUI. Tapi MUI fatwanya tetap uang kertas berlaku hukum riba. Misalnya ngomong debit 1 miliar, amin bang. Amin. Tiba-tiba saya mau minjem, bang, debit 1 miliar. Buat apa? Saya mau bikin toko, saya mau usaha. Tapi saya bayarnya kecil, selama 20 tahun. Berarti per tahunnya saya cicil 50 juta ya. Kira-kira 50 berani nggak? Minjemin 1 miliar, dicicil 20 tahun tanpa ada kelebihan uang. Enggak, karena nilainya berkurang. 1 miliar di tahun ini dapat sekian ratus gram. Nanti 2040 kurang itu emasnya. Nah pertanyaannya, apakah Irfan sezolim itu sama Mang Gofur? Kalau begitu konsep keuangan kita nggak ada yang berani minjemin duit, Nah nyusul. Atau lagi dalam fikih zakatnya nih, fikih zakatnya misal. Kan ada istilah zakat profesi kan? Zakat profesi, zakat penghasilan yang punya simpanan uang, deposito dan lain sebagainya. Misal ada orang punya uang senilai gramasi emas 85 gram. Karena nisab simpanan emas itu 85 gram. Baik. Misal hari ini tiba-tiba saya dapat duit, misalnya harga emas 1 gram 1 juta aja ya, biar gampang. Tiba-tiba ada yang bagi, ini duit 85 juta. Saya simpen ke bank. Itu duit nggak dipakai buat apa-apa, karena saya nggak butuh itu duit. Tahu-tahu saya dibagi, saya simpen aja. Saya wajib zakat nggak? Wajib. Kapan bayar zakatnya? Tahun depan. Kan nungguin haul. Oke. Tiba-tiba tahun depan pas saya mau bayar zakat, harga emas naik 2 kali lipat. Di tahun depan harga emas 2 juta ternyata. Berarti uang saya 85 juta, yang tahun lalu dapat 85 gram, tahun ini menjadi hanya setengahnya kan? Hanya 42 gram. Nah berarti wajib zakat enggak tuh? Nah, sehingga lagi-lagi kata kuncinya adalah kalau kita mau ngomongin riba, kembalikan semua angka nominal kepada gramasi emas. Selama gramasi emasnya belum bertambah, maka kita nggak bisa nyebut itu riba, harusnya. Jelas nggak? Itu. Nah, tetapi ini harus dibuat regulasi, jangan serampangan. Dan teman-teman abang-abang semua yang mau pada pinjam juga mesti dihitung, jangan serampangan. Saya ngomong begini nanti takutnya main, wah udah nggak riba, jangan, bahaya itu bahaya banget. Gitu. Itu saya ngomong begitu bukan akal-akalan akak sendiri, bukan. Itu ada ulama yang ngomong begitu. Namanya Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Al-Hisni Al-Dimashqi dari Damaskus. Dia ulama abad ke-9 Hijriah, wafat tahun 836. Pengarang kitab judulnya Kifayatul Akhya. Tahu? Harusnya kalau pesantren tahu tuh. Kitab Kifayatul Akhya, di situ dia mengatakan uang kertas tidak berlaku hukum riba. Wah, enak banget ya. Kita markup aja tuh. Mau nyicil berapa tahun? 20 tahun. Oke, mana 3%. Boleh itu. Tapi saya nggak ngomong begitu. Saya ngomongnya kembalikan kepada prediksi harga emas. Gitu. Karena kalau udah emas lebih riba udah jatuhnya.
Selama hanya harga penyesuaian terhadap nilai emas, insya Allah masih aman. Baik. Begitupun ilmu akidah tadi kita bahas, itu bukan ilmu akal-akalan, itu ilmu dari para ulama. Kita bisa pahami ya.